kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum mengawali aktivitas kita Senin 27 Juli 2026, mari terlebih dahulu kita disapa dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, khotbah ini sering disebut sebagai aturan emas dalam kehidupan orang percaya. Mengapa disebut demikian? Karena dalam satu kalimat yang sederhana, Tuhan Yesus merangkum bagaimana seharusnya setiap orang percaya memperlakukan sesamanya. Dunia mengajarkan kita untuk membalas sesuai dengan apa yang kita terima. Jika diperlakukan dengan baik, maka kita berbuat baik. Jika disakiti, maka kita ingin membalas. Tetapi Tuhan Yesus memberikan standar berbeda. Beliau mengajarkan agar kita memperlakukan orang lain bukan berdasarkan apa yang mereka lakukan kepada kita, melainkan berdasarkan apa yang kita inginkan mereka lakukan kepada kita. Khotbah ini menantang kita untuk melihat ke dalam hati. Setiap orang pasti ingin dihormati. Tidak ada orang yang senang direndahkan. Setiap orang ingin didengarkan ketika berbicara. Setiap orang ingin dihargai, dikasihi, diterima, dan diberikan kesempatan ketika melakukan kesalahan. Tuhan berkatalah, berikanlah hal itu terlebih dahulu kepada orang lain. Inilah cara hidup yang mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran ini sangat relevan di dalam keluarga. Sering terjadi perselisihan karena masing-masing ingin dimengerti, tetapi tidak mau mengerti. Suami ingin dihormati oleh istri, namun terkadang lupa menghargai istrinya. Istri ingin dikasihi dan diperhatikan, namun terkadang lupa memberikan dukungan dan penghormatan kepada suaminya. Anak-anak ingin didengar oleh orang tua, namun mereka juga harus belajar dihormati dan mendengarkan nasihat orang tua. Orang tua ingin ditaati, tapi mereka juga harus memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Anggota keluarga menerapkan Lukas 6 ayat 31, suasana rumah akan menjadi lebih damai dan penuh kasih. Di tempat kerja, firman ini juga sangat penting. Mungkin ada rekan kerja yang tidak ramah, ada yang suka menjelek-jelekkan orang lain, atau ada yang tidak jujur. Namun Tuhan tidak berkata, perlakukanlah orang sesuai dengan perbuatannya. Tuhan berkata, perbuatlah kepada mereka sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Jika kita ingin rekan kerja jujur kepada kita, maka kita harus jujur terlebih dahulu. Jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika kita ingin dibantu saat mengalami kesulitan, maka belajarlah menolong orang lain saat mereka membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, di lingkungan masyarakat kita sering menemukan perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang, namun perbedaan kepentingan. Kadang-kadang hal-hal kecil dapat menimbulkan persengketaan. Firman Tuhan mengajarkan agar kita menjadi pembawa damai. Apabila kita ingin tetangga menghormati kita, maka kita harus menghormati mereka. Apabila kita ingin ditolong saat kesulitan,
maka kita juga harus menolong orang lain tanpa memandang siapa mereka. Di era media sosial saat ini, khotbah ini menjadi sangat penting. Banyak orang dengan mudah menulis komentar yang menyakiti hati orang lain. Mereka merasa aman karena berada di balik layar. Namun sebelum menulis sesuatu, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah saya akan senang jika ada orang menuliskan hal yang sama kepada saya? Jika jawabannya tidak, maka janganlah kita melakukannya kepada orang lain. Firman Tuhan tetap berlaku baik dalam percakapan langsung maupun dalam dunia digital. Tantangan terbesar dalam melaksanakan firman ini adalah ego manusia. Kita sering berpikir, mengapa saya harus berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada saya? Namun Yesus sendiri memberikan teladan. Jika ia dihujat, ia tidak membalas dengan hujatan. Ketika ia dilukai, ia tetap mengasihi. Bahkan di atas kayu salib ia berdoa bagi orang yang menyalibkannya. Inilah kasih melampaui perasaan manusia. Ketika kita mengikut teladan Kristus, kita sedang menunjukkan bahwa kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan atau mengabaikan kebenaran untuk berbuat kepada orang lain seperti yang kita inginkan. Bukan berarti menyetujui kejahatan. Kita tetap harus menegakkan kebenaran dengan cara yang penuh kasih, sopan dan bijaksana. Kita dapat menegur tanpa merendahkan kita, dapat berbeda pendapat tanpa membenci. Kita dapat tegas tanpa kehilangan kasih. Bayangkan jika setiap orang percaya menerapkan khotbah ini setiap hari, keluarga akan menjadi lebih harmonis. Tempat kerja akan dipenuhi kejujuran dan saling menghormati. Gereja akan menjadi tempat dunia ketika orang merasakan kasih Kristus. Masyarakat akan melihat perbedaan melalui kehidupan orang-orang percaya. Dunia tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi membutuhkan orang yang hidup dalam kasih itu setiap hari. Apakah saya sudah memperlakukan pasangan hidup saya dengan cara? Marilah kita meminta kekuatan dari Roh Kudus agar diminta melaksanakan firman ini. Dengan demikian kita sendiri, hal ini sangat sulit, namun bersama Tuhan kita dimampukan mengasihi, mengampuni, menghormati dan berbuat baik kepada sesama. Ketika kita melakukan Lukas 6 ayat 31, kita menjadi terang bagi dan juga garam bagi dunia. Biarlah melalui kehidupan orang melihat kasih Kristus nyata memuliakan Bapa di sorga. Salam, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.